Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi atau memaparkan materi lanjutan dari penatausan BUMN, yaitu sudah menjurus ke yang angka teknis, yaitu pelaksanaan sistem sakti. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan penatausan BUMN yang nantinya akan diaplikasikan dengan aplikasi sakti, kita perlu belajar atau kita perlu mempelajari tentang manajemennya dulu. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila pertama kali akan melaksanakan kegiatan menggunakan aplikasi sakti, disarankan untuk tidak langsung menggunakan aplikasi, tetapi belajar manajemennya dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke paparan secara teknis, materi yang secara teknis, perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Bawon Widadi, sudah pensiun sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Mei 2024, dan sehingga pangkat kami adalah Kolonel Laut Teknik Purnawirawan. Namun Bapak Ibu sekalian, dari atasan kami diberitakan supaya tetap membantu kegiatan penatausan BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI, dalam hal ini di Pus BUMN Baranang Kemhan, sehingga kami masih tidak lepas total terkait dengan penatausan BUMN. Kami masih menjadi konsultan, BUMN di Baranang Kemhan untuk memberikan supervisi terkait dengan kegiatan-kegiatan, khususnya pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BUMN yang dikerjakan oleh Pusat BUMN Baranang Kemhan. Bapak Ibu sekalian, status kami K3, kami tinggal di Bekasi, kemudian beberapa pengalaman kedinasan. Kami menjadi Letnan 2 di tahun 1990. Kemudian begitu menjadi Letnan 2, kami bertugas di beberapa KRI sampai dengan tahun 2002. Setelah itu kami dinas di beberapa staf, di Disarkap, di Semaklin Langil, di Spaslana 5 Besar, di Spekal, di Jenal, dan pernah di Lantamal 10 Jayapura, kemudian kembali ke Slogal, di Pus BUMN, dan pernah bertugas atau dikaryakan di PT Delin selama 1 tahun. Pengalaman kami di dalam kegiatan penatausan BUMN, kami menangani BUMN sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2004, sehingga total sekitar 16 tahun kami menangani penatausan BUMN. Mulai dari dulu yang masih aplikasinya menggunakan aplikasi IKN, sampai dengan sekarang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Demikian Bapak Ibu sekalian, perkenalan singkat dari kami. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini dapat mendekatkan kami dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga materi-materi yang kami sampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh para pendengar maupun para operator yang akan bekerja menangani penatausan BUMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan penatausan BUMN kita tidak lepas dari beberapa regulasi yang paling tinggi tentunya undang-undang, kemudian
diturunkan menjadi PP nomor 27 dan diperbaharui dengan PP nomor 28 tahun 2014, yaitu tentang pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara terdiri dari 11 kegiatan, dimulai dari perencanaan sampai dengan terakhir ke pengawasan dan pengendalian. Kemudian di dalam kegiatan pengelolaan BUMN tersebut ada satu kegiatan di dalamnya, yaitu penatausahaan BUMN, dan Kemenq mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan, yaitu nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BUMN. Di sinilah Bapak Ibu sekalian, di PMK 181 disajikan tentang manajemen kegiatan penatausahaan BUMN, di mana secara spesifik kegiatan penatausahaan BUMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa kegiatan penatausahaan BUMN tersebut tidak lepas dari eksekusinya. Eksekusi artinya setelah kita memahami tentang regulasi, tentang manajemen, baru kita eksekusi di dalam aplikasi. Nah, aplikasi ini dituntun dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem sakti. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan sebuah histori tentang nilai aset yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI. Di tahun kami mengambil rekap mulai tahun 2009. Pada tahun 2009 adalah pertama kali dimulainya kita menggunakan aplikasi Simak BUMN. Simak BUMN tahun 2009 masih menggunakan aplikasinya, aplikasi Simak BUMN Kemhan dan TNI. Waktu itu nilai aset kita masih sebesar 233 triliun. Kemudian merangkak naik tahun 2010 dan seterusnya sampai ke tahun 2017 sudah cukup besar kenaikannya, yaitu 939 triliun. Kemudian di tahun 2018 pemerintah mengadakan kegiatan nasional, program nasional, yaitu yang disebut sebagai revaluasi BUMN. Nah, setelah dilaksanakan revaluasi BUMN berupa tanah, gedung bangunan, bangunan air, dan beberapa aset lainnya, aset kita yang semula 939 naik gratis beberapa ratus kali persen, dan di tahun 2018 aset kita menjadi 1.860 triliun. Jadi kenaikannya sangat besar, hampir 1.000 triliun dari hasil revaluasi. Jadi hasil revaluasi contohnya adalah apabila tanah tahun 2009 nilai NCOP-nya mungkin baru 1 juta per meter, namun begitu beralih ke 10 tahun berikutnya, NCOP tanah tersebut bukan lagi 1 juta per meter, mungkin bisa saja menjadi 10 juta per meter. Nah, disitulah terjadi revaluasi, peningkatan nilai yang cukup besar. Setelah dinilai dari beberapa satker, maka muncullah nilai di tahun 2018 yang seperti kami sampaikan, yaitu hampir mencapai 2.000 triliun, tepatnya di 1.860 triliun. Ini nilai BUMN sebelum penyusutan. Jadi setelah penyusutan nanti dapat dilihat di dalam neraca, ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam neraca itu nanti akan terlihat adanya nilai yang ada di dalam kurung. Nilai yang ada di dalam kurung itulah yang disebut sebagai penyusutan, sehingga nanti di ending daripada nilai neraca adalah nilai yang telah disusutkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apabila kita neraca kita bagi menjadi 2 kolom yang sebelum susut maupun sesudah susut, maka akan ketahuan berapa penyusutan sampai dengan
tahun ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2018 sampai tahun 2024 di semester 1 kemarin, di sekitar bulan Juli tahun 2024, aset kita sudah naik menjadi 2.134 triliun, dan ini menduduki posisi nomor 2 setelah Kementerian PUPR. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa aset GHAM begitu gratis naiknya? Perlu kami sampaikan bahwa kenaikan tersebut dapat berasal dari perolehan yang nilainya cukup besar, karena di depan ada pengadaan alutsista mulai dari kapal, pesawat, tank dan sebagainya dengan nilai cukup besar, dengan sumber anggaran mungkin dari PLN, PDN maupun dari rupiah murni, dan disitulah setelah di akhir tahun kita laksanakan pencatatan sehingga kenaikan setiap tahun cukup besar. Nah, kalau dibandingkan tahun 2018 sampai dengan 2024, kenaikannya sudah hampir 300 triliun. Dan perolehan BUMN ini bukan hanya dari pengadaan alutsista, pengadaan lainnya, dan beberapa perolehan seperti hibah, perampasan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami setelah menyampaikan tentang nilai aset, selanjutnya akan kami sampaikan tentang perolehan opini. Jadi opini ini adalah sebuah penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai laporan keuangan. Laporan keuangan yang dinilai adalah laporan kementerian dan lembaga, dan laporan di dalam laporan keuangan tersebut berisi laporan BUMN. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya laporan keuangan saja, tetapi hampir 70% di dalamnya adalah laporan barang milik negara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dari kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa kontribusi kita, teman-teman BUMN, laporan BUMN adalah sangat besar di dalam laporan keuangan. Artinya bahwa apabila laporan BUMN tidak diselesaikan, tidak dikerjakan dengan baik, tentunya akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK RI. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2018 kita mulai mendapatkan opini WTP, dan sebelum tahun 2018 kita mendapatkan opini WDP, dan pernah di tahun 2013 Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan opini WTP sekali. Kemudian 2018 terus beruntun, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, sehingga total sudah 6 kali berturut-turut Kemhan dan TNI laporan keuangannya mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Opini WTP ini adalah opini yang terbaik, artinya kesimpulannya bahwa Kemhan dan TNI dapat melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik negara atau membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berdiam diri bahwa walaupun kita sudah WTP, tetapi masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, karena di dalam WTP tersebut BPK masih menyampaikan PR berupa temuan-temuan yang harus diselesaikan di tahap-tahap berikutnya. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa setelah kita mendapatkan opini WTP, maka kita tidak berdiam diri, tetapi perlu membaca laporan hasil pemeriksaan BPK yang sudah kami paparkan di dalam materi sebelumnya, yaitu materi penatausahaan BUMN. Kita baca baik-baik, kemudian kita tindak lanjuti dan kita evaluasi. Evaluasi artinya apa? Kita akan melihat temuan-temuan apa yang terjadi di tahun ini, kita rapikan, kita betulkan, kita perbaiki, sehingga temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang di tahun yang akan datang. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, apabila kita tidak melihat temuan-temuan dari tahun sebelumnya, maka kita sepertinya berjalan melangkah tanpa mempedulikan situasi sebelumnya. Untuk itu sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang menangani BUMN mohon untuk dapat membaca atau melihat laporan hasil pemeriksaan. Disitulah akan tertuang apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasi. Rekomendasi ini perlu dilakukan tindak lanjut
dan akan dirapatkan dengan BPK 2 kali dalam 1 tahun dalam suatu rapat yang disebut sebagai PTL atau pemantauan tindak lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, karena PMK 171 terkait dengan pelaksanaan sakti, maka perlu kami sampaikan secara teknis sejarah penggunaan simak BUMN dan sakti. Di tahun 2029 sebelumnya, berarti tahun 2008 ke sana, kita di lingkungan Kemhan Data ini menggunakan aplikasi disebut sebagai aplikasi IKN, Inventaris Kekayaan Negara. Aplikasinya masih sangat sederhana. Kami sampaikan bahwa belum mengakomodasi nama-nama satker seluruh Kemhan TNI dan masih banyak sekali aset-aset yang belum tercatat, sehingga waktu itu memang sangat pantas apabila BPKRI memberikan opini tidak WTP, karena memang laporan BUMN khususnya masih betul-betul belum mewakili, belum dapat terbaca dengan baik. Kemudian di tahun 2009 Kementerian Keuangan mengeluarkan aplikasi Simak BUMN, Bapak Ibu sekalian, dan aplikasi ini digunakan oleh 87 KL yang ada di Kemhan dan yang ada di pemerintah pusat. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Kemhan dan TNI di tahun 2009 tidak menggunakan aplikasi yang di-launching oleh Kementerian Keuangan. Kemhan dan TNI tahun 2009 membangun aplikasi sendiri, namanya sama, yaitu aplikasi Simak BUMN, dan dibuat atau diadakan oleh Ditjen Wahan di tahun 2009 ya. Kemudian aplikasi tersebut dipaparkan di seluruh Indonesia, dilaksanakan sosialisasi seluruh Indonesia, dan seluruh satker di Indonesia di Kemhan dan TNI mulai tahun 2009 menggunakan aplikasi Simak Kemhan dan TNI. Apa sih sebetulnya isi Simak Kemhan dan TNI? Apa bedanya dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemq? Pada aplikasi Simak BUMN Kemhan dan TNI yang diinput adalah data-data detail sesuai dengan apa adanya yang ada di nama-nama yang ada di Kemhan dan TNI. Jadi betul-betul real, tercatat dengan nama yang sebenarnya. Kemudian setelah menjadi laporan tersebut dikirim ke Kemq, tetapi laporannya ke Kemq ini adalah tidak sama dengan laporan yang ada di aplikasi yang kita input. Disitulah sudah terjadi mapping. Jadi terjadi mapping pada saat kita input, kemudian outputnya beda. Nah, outputnya ini disesuaikan dengan kode dan nama barang yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan akan menerima laporan BUMN atau laporan keuangan Kemhan dan TNI sama persis dengan KL lain, tetapi inputan yang dilakukan oleh operator BUMN Kemhan dan TNI tidak sama dengan inputan yang dilakukan oleh KL lain. Nah, ini berjalan sampai dengan tahun 2012, jadi sekitar 3 tahun. Namun sayangnya Kemhan dan TNI tidak mengikuti perkembangan zaman atau revisi atau perubahan-perubahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di dalam kegiatan penatausahaan BUMN. Nah, dengan tidak mengikuti secara rutin dari tahun ke tahun, maka ending daripada permasalahan tersebut numpuk di tahun 2012, yaitu output daripada laporan Kemhan dan TNI yang menggunakan aplikasi Simak ini sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga terjadi sebuah permasalahan bahwa laporan Kemhan dan TNI dianggap kurang benar karena tidak mengikuti apa yang diinginkan output daripada aplikasi Simak BUMN-nya Kementerian Keuangan. Dan dari situlah Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang seperti ini, laporan kita yang tidak diterima secara baik oleh Kemq, maka Kemhan dan TNI memutuskan aplikasi Simak BUMN Kemhan dan TNI yang digunakan dari tahun 2009 dihentikan, kemudian beralih ke
aplikasinya Simak Payment CamQ sama dengan aplikasi yang digunakan oleh KL lain. Dan dimulailah tahun 2013, kemudian Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kemhan dan TNI melaksanakan sosialisasi, dan tepat di tahun 2012 akhir seluruh hardware Kemhan dan TNI sudah menggunakan aplikasi Simak Payment CamQ, sehingga saat ini Kemhan dan TNI di tahun 2013 sudah sama dengan KL lain menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian CamQ. Kondisi ini terus berjalan Bapak Ibu sekalian selama 5 tahun 2013 sampai 2018 kita diberikan opini WDP karena memang aplikasi ini belum begitu familiar oleh teman-teman di Satker, sehingga perlu waktu sekitar 5 tahun. 5 tahun inilah kita berusaha semaksimal mungkin dari yang tidak bisa sampai menjadi bisa, dan di tahun 2018 kita mendapatkan opini yang baik, yaitu berubah dari opini WDP menjadi WTP, dan dengan kerja keras dari kita semuanya, maka selama 6 tahun di tahun 2000 sampai dengan tahun 2023 pada laku 2023 kita mendapatkan 6 kali opini WTP. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seiring berjalannya waktu, Kementerian Keuangan di tahun 2022 melaksanakan perubahan yang sangat frontal, bukan frontal tetapi sangat gratis, yaitu adanya perubahan aplikasi yang semula Simak BMN diganti menjadi aplikasi Sakti, sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Pada saat kita menggunakan Simak BMN, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita akan melaksanakan rekon atau pencocokan antara uang dan barang, maka kita tidak bisa langsung menggunakan aplikasi. Kita akan numpang, akan minta tolong kepada teman-teman yang mengoperasikan aplikasi Saiba, dan disitulah data BMN akan dimasukkan ke aplikasi Saiba, sehingga muncullah hal-hal yang tidak sinkron atau tidak cocok antara uang dan barang. Tetapi di dalam aplikasi Sakti yang dimulai tahun 2022, rekonsiliasi antara BMN dan keuangan tidak lagi dilaksanakan pengiriman data, tetapi begitu kita melaksanakan input, maka aplikasi terus akan membaca dan dia akan merekon secara internal antara uang dan barang, sehingga dapat dilihat di dalam monitoring Sakti. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita sebelum memasuki ke praktek aplikasi Sakti, kami akan memaparkan terkait dengan PMK yang menuntun tentang kegiatan Sakti, yaitu PMK 171, mulai dari ketentuan umum, tata cara pelaksanaan, dan seterusnya sampai ke ketentuan peralihan. Bapak Ibu sekalian, struktur Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan sistem Sakti 171 bab 1 berupa ketentuan umum, dia mengatur hal-hal sebagai berikut. Ini akan kami sampaikan, kami bacakan poin-poin penting di dalam struktur daripada PMK 171. Pertama adalah tentang definisi atau istilah yang digunakan dalam pasal-pasal berikutnya. Kemudian ruang lingkup Sakti yang terdiri dari 9 modul. Kemudian ruang prinsip-prinsip Sakti meliputi pengguna Sakti, transaksi secara sistem elektronik, dan seterusnya. Kemudian bab 2 tentang tata cara pelaksanaan Sakti, mengatur hal-hal antara lain pengelolaan infrastruktur jaringan, tata cara pelaksanaan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya pada setiap modul, dan bab 3 terkait dengan keadaan kahar, mengatur mengenai keadaan kahar pada sistem Sakti dan sistem mitra. Kemudian bab 4 dukungan layanan dan keamanan informasi data, mengatur mengenai ketentuan layanan, pengguna, peranan KW, DCBP, KPPN, serta keamanan informasi data. Kemudian bab 5 tentang migrasi data saldo awal, mengatur mengenai migrasi data saldo awal, persediaan aset tetap, dan buku besar neraca. Di bab 5 inilah Bapak Ibu sekalian
kita diatur bagaimana perubahan atau memindahkan data dari aplikasi Simak BUMN ke aplikasi Sakti, yaitu di tahun 2022. Kemudian bab 6 tentang ketentuan peralihan mengatur mengenai aktivitas atau tahapan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Sakti terkait data pengguna dan kode pengamanan elektronik. Kemudian bab 7 ketentuan penutup mengatur mengenai implementasi Sakti terkait transaksi bendahara, pengeluaran dan perwakilan Republik Indonesia dan Satker Atase Teknis di luar negeri. Pelaksanaan Sakti untuk proses perencanaan dan penganggaran, pencabutan PMK piloting Sakti dan mulai berlakunya PMK tentang pelaksanaan sistem Sakti. Demikianlah Bapak sekalian struktur atau poin-poin pokok yang ada di PMK 171. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di dalam ketentuan umum modul-modul di dalam aplikasi ini ada beberapa, mulai dari modul admin. Modul admin ini adalah yang mengatur tentang bagaimana penggunaan aplikasi Sakti secara administrasinya. Kemudian ada modul anggaran, ada modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul aset tetap, persediaan, piutang, akuntansi, dan pelaporan. Nah, dari modul ini Bapak Ibu sekalian, disinilah data-data dari beberapa bagian, mulai dari anggaran dan sebagainya, ini akan menjadi satu di dalam aplikasi Sakti. Jadi aplikasi Sakti ini adalah mengandung beberapa modul dan dijadikan satu. Disinilah kelebihan daripada aplikasi Sakti dibandingkan aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Simak BUMN. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pelaksana penatausahaan barang milik negara, apakah semuanya perlu kita pelajari dari beberapa modul tersebut? Saya kira tidak perlu ya, karena kita bukan sebagai menguasai atau melaksanakan kegiatan dari seluruh kegiatan. Untuk penganggaran tentunya ada orang khusus, untuk komitmen juga ada orang khusus, pembayaran dan sebagainya sudah diwakili oleh orang-orang tertentu. Nah, kita di penatausahaan BUMN kita hanya melaksanakan di dua modul, yaitu modul aset tetap dan modul persediaan. Dan kalau akan menjelaskan sedikit, tentunya ada di modul komitmen. Kalau akan belajar, tentunya yang perlu dipelajari adalah pertama adalah modul aset tetap, modul persediaan, dan perlu tambahan yaitu materi atau pelajaran tentang komitmen. Komitmen ini adalah posisi penting karena operator ini melaksanakan input awal terhadap anggaran yang direalisasikan atau yang dibayarkan dengan dasar adanya berita acara serah terima dari rekanan kepada PPK atau kuasa pengguna anggaran atau KKPA. Sehingga saya ulangi Bapak sekalian, untuk modul anggaran sepertinya kita kalau mau belajar boleh saja, tetapi tidak kita gunakan. Modul pembayaran juga tidak kita gunakan, modul bendahara juga tidak kita gunakan, piutang juga tidak, akuntansi dan pelaporan juga tidak. Tidak ini artinya bahwa kita tidak melaksanakan kegiatan daripada modul-modul tersebut, tetapi digunakan oleh personil lain. Kita yang menggunakan sekali lagi untuk aset tetap dan persediaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan terkait dengan ketentuan umum daripada prinsip-prinsip dasar aplikasi Sakti. Yang pertama adalah Sakti digunakan oleh seluruh KL dan unit lain yang diberikan hak akses. Jadi hak akses ini tidak semua orang diberikan, tentunya akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini yang mengawaki Sakti antara lain adalah operator persediaan, kemudian approver, kemudian operator aset tetap, validator, dan untuk approver aset tetap.
Kemudian transaksi beraplikasi Sakti dilakukan secara sistem elektronik. Contohnya adalah TKTL. Dari ibu sekalian, kita sudah tidak perlu lagi mengirim ADK karena di dalam aplikasi Sakti secara online. Begitu kita melaksanakan TK, data tersebut sudah online terkirim kepada Satker yang dikirimi atau yang akan melangsungkan transfer masuk. Kemudian menggunakan database terpusat, multi-user, dan atau multi-satker. Hak akses Sakti hanya diberikan kepada pengguna sesuai dengan kewenangannya. Ini sama dengan yang di depan tadi kami sampaikan bahwa tidak semua orang, tidak semua pengawal payment diberikan user atau akses, tetapi yang diberikan kepada beberapa orang tertentu yang sudah diusulkan atau mendapat pengesahan dari para kasatker. Namun begitu operator tersebut mendapatkan hak akses, baik itu mendapatkan user maupun password, maka dapat di-sharing kepada teman-teman yang lain, sehingga tidak harus yang melaksanakan kegiatan adalah yang menggunakan akses atau yang mempunyai username, tapi dapat sharing kepada teman-teman yang lain untuk ikut melaksanakan kegiatan Sakti. Kemudian dilakukan pengamanan secara elektronik dalam bentuk tanda tangan elektronik berupa one-time password, biometrik maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi Sakti pada Satker. Kemudian periodisasi transaksi yang digunakan Sakti meliputi periode Januari sampai dengan Desember atau periode 13 dan periode 14. Kemudian Bapak sekalian, periode yang kami sampaikan tadi adalah kalau kita sebut sebagai periode mengikuti bulan. Kalau periode bulan Desember berarti kita sebutnya sebagai periode 12. Kemudian naik kepada laporan audit kita sebut sebagai periode 13. Kemudian naik berikutnya menjadi setelah dilaksanakan koreksi BPK, maka periode naik menjadi periode 14. Dan disinilah periode 14 berakhir. Setelah selesai diperiksa BPK mengeluarkan EHP dan mengeluarkan opini, maka Satker akan beralih beralih kepada tahun anggaran berikutnya dan masuk kepada periode bulan Januari atau periode 1. Kemudian kami sampaikan tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan infrastruktur dan jaringan. Unit pengelolaan infrastruktur dan jaringan terdiri atas unit pada 1. Kementerian Keuangan selaku penyelenggara sistem. Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan infrastruktur dan jaringan pada data center Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan infrastruktur TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi yang menyimpan atau bertanggung jawab atas server adalah Kementerian Keuangan. Jadi seluruh data dari beberapa KL, adalah 87 KL, akan masuk menjadi satu dalam satu server di Kementerian Keuangan yang akan dikemas nantinya akan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi dari KL kita sebut sebagai laporan keuangan kementerian dan lembaga, begitu terpusat di pusat akan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kementerian dan lembaga harus selaku pengguna. Kementerian dan lembaga selalu bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur dan jaringan pada kantor pusat kementerian dan lembaga atau seluruh kantor di vertikalnya. Jadi seperti Kemhan dan TNI bertanggung jawab kepada sekitar 653 data dari satker dan mungkin sekitar 2000 subsatker. Bertanggung jawab terhadap beberapa wilayah dan 5 eselon 1. Datanya menjadi 1 terkumpul menjadi laporan BNN, KL, Kemhan, dan TNI yang akan selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pembina daripada pengelolaan barang milik negara.
negara. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu slide nomor 11. Dalam slide ini ditampilkan tentang aktivitas dan transaksi pada sistem sakti dari beberapa modul, mulai dari modul administrasi, pembayaran, komitmen, bendahara, aset tetap, penganggaran, persediaan, piutang, dan mumpul akuntansi dan pelaporan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini sesuai dengan bidang yang kami sampaikan, materinya terkait dengan modul aset tetap dan modul persediaan. Yang ada kaitannya yaitu modul komitmen, sehingga yang kami sampaikan adalah 3 modul saja, yaitu modul komitmen, modul aset tetap, dan modul persediaan. Untuk modul komitmen, kegiatan apa saja yang perlu dilakukan atau aktivitas dan transaksi apa saja, yaitu mereka operator komitmen melakukan pengelolaan data supplier. Yang kedua adalah melakukan pengelolaan data kontrak, pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual, D. Pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non-kontraktual, dan pengelolaan data capaian output. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman yang ada di komitmen cenderung terkait dengan kegiatan apa saja yang sudah terbayarkan berdasarkan BAST, kemudian dari yang sudah terbayarkan tersebut kemudian dilaksanakan update di dalam aplikasi Sakti. Kemudian kami melanjutkan ke modul yang berikutnya, yaitu modul aset tetap. Di dalam modul aset tetap tentunya para operator aset tetap betul-betul akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman komitmen. Jadi sepertinya melaksanakan kegiatan setelah ada kegiatan daripada teman-teman yang ada di modul komitmen. Ini yang terkait dengan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa yang ada BAST-nya. Jadi betul-betul ada komunikasi antara teman-teman komitmen dan aset tetap. Namun apabila tidak ada BAST-nya seperti perolehan lahinya, maka teman-teman di operator aset tetap mereka akan berdiri sendiri, tidak mengikuti apa yang menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh modul komitmen. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dari teman-teman operator aset tetap? Satu adalah merekam transaksi BMN. Contohnya adalah melakukan pendetailan dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman komitmen. Jadi pada saat teman komitmen sudah melakukan input ke dalam aplikasi Sakti, maka perlu dilakukan pendetailan oleh operator komitmen. Nah, di dalam pendetailan ini tentunya harus disesuaikan dengan kode dan nama BMN yang lebih tepat, yang tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila teman-teman modul komitmen pada saat memasukkan ke dalam aplikasi tidak tepat, maka nanti ada langkah-langkah berikut yang dilakukan oleh modul aset tetap, yaitu melaksanakan reklas keluar dan reklas masuk. Artinya membenarkan kode maupun nama BMN yang tidak tepat, dilaksanakan reklas keluar, kemudian dilaksanakan reklas masuk untuk dilakukan pembetulan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian yang kedua, kegiatan dilakukan oleh modul komitmen yaitu melakukan perhitungan penyusutan amortisasi. Sebetulnya perhitungan penyusutan amortisasi ini adalah sudah dilakukan oleh aplikasi, namun sangat besar kaitan kita pada saat kita melakukan input awal yang sangat mempengaruhi daripada penyusutan atau amortisasi, penyusutan dalam aset tetap atau amortisasi untuk aset tak berwujud.
yaitu terkait dengan nilai perolehan. Nilai perolehan sangat menentukan berapa nilai penyusutan pada aset tetap tersebut. Kemudian yang kedua adalah tanggal perolehan atau waktu perolehan. Ini juga sangat menentukan daripada penyusutan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan masa manfaat. Nah, masa manfaat ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu melakukan input di dalam aplikasi Sakti, karena di dalam aplikasi Sakti telah terinstall atau terpasang, telah dimasukkan data-data dari Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang masa manfaat. Sehingga pada saat kita memasukkan, contoh memasukkan mobil atau sedan, kita sudah tidak perlu lagi memasukkan berapa masa manfaat, karena sedan tersebut sudah mendapatkan atau ada ketentuannya berapa umurnya. Contoh untuk sedan adalah 7 tahun untuk kendaraan. Nah, disinilah pada saat kita memasukkan sedan, maka data-data yang kita masukkan, tahun perolehan dan nilai perolehan tersebut akan dikerjakan sendiri oleh aplikasi dengan rumus yaitu garis lurus. Contoh adalah nilai perolehan dari pembelian sedan adalah 70 juta, sedangkan masa manfaatnya adalah 7 tahun, sehingga rumusnya adalah dengan mudah yaitu 70 juta dibagi 7 tahun, maka setiap tahun mereka akan susut atau sedan tersebut akan susut sebesar 10 juta dan tiap semester akan susut 5 juta. Nah, kaitannya dengan tahun perolehan adalah pada saat kita menginput barang tersebut, tahun perolehannya tahun berapa? Apabila tahun perolehannya adalah sama dengan pada saat kita memasukkan ke dalam aplikasi Sakti, tentunya tahun perolehannya adalah belum berjalan, artinya masih 0 tahun. Tetapi apabila tahun perolehannya adalah tahun yang beberapa waktu yang lalu, contoh saat ini tahun 2024, kemudian Bapak-Ibu sekalian memasukkan tahun perolehannya misal 2022, maka masa manfaat tersebut sudah berjalan selama 2 tahun. Sisanya tinggal, kalau sedan adalah tinggal 5 tahun. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kaitannya antara masa manfaat, nilai perolehan, dan tahun perolehan yang kaitan dengan penyusutan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, untuk penyusutan kita hanya memasukkan nilai perolehan dan tahun perolehan. Semua yang terkait dengan penyusutan akan dilakukan oleh aplikasi dan dapat dilihat pada neraca. Pada neraca ataupun buku barang juga akan kelihatan berapa barang tersebut mengalami penyusutan. Nah, penyusutan ini sisanya akan menjadi yang disebut sebagai nilai buku. Nilai buku adalah nilai kekayaan real dari suatu satker, suatu KL maupun suatu pemerintah pusat. Apabila nilai sedan tersebut 70 juta, kemudian dilaksanakan penyusutan sebesar contoh 50 juta dan sisanya nilai bukunya tinggal 20 juta. Itulah 20 juta sebagai kekayaan murni yang betul-betul sisanya masih 20 juta. Sehingga yang 50 juta adalah sudah tidak dianggap sebagai nilai aset karena sudah mengalami penyusutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan hal-hal penting, yaitu apa sih kaitannya antara penyusutan dengan penghapusan? Apakah semua nilai barang yang nilai bukunya sudah 0 wajib dilakukan penghapusan? Ya, betul. Memang sesuai dengan regulasi adalah bahwa apabila nilainya sudah mencapai 0, nilai bukunya 0, artinya masa manfaat adalah sudah 0%, tidak ada masa manfaat. Artinya barang tersebut sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori untuk dilaksanakan usulan penghapusan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apabila sudah melihat barang tersebut dengan nilai 0, maka mempunyai kewenangan untuk mengusulkan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari langkah
dilakukan perubahan kondisi, kemudian dihentikan penggunaannya dan seterusnya. Nah, namun perlu ada pengecualian Bapak Ibu sekalian, walaupun masa manfaatnya memang sudah nol, kita tentunya harus dari Direktorat Jenderal dari Kementerian Keuangan juga akan memperhatikan bahwa apakah tersedia anggaran sebagai penggantinya. Nah, apabila negara kita tidak mempunyai anggaran untuk pengganti dari barang tersebut dan barang tersebut mungkin masih dapat dilakukan perbaikan, maka tidak harus 100% disetujui usulan tersebut. Sehingga perlu langkah yang kedua, yaitu perlu dilaksanakan pemeliharaan dari barang tersebut. Nah, pemeliharaan tentunya apabila akan merubah daripada masa manfaat, tentunya harus menggunakan belanja 53 atau belanja modal yang nantinya akan menambahkan nilai kapitalisasi. Jadi nilai yang dipakai untuk pemeliharaan tersebut nanti akan menambahkan nilai kapitalisasi terhadap barang tersebut, dan pada saat menambahkan nilai kapitalisasi, aplikasi akan membaca berapa nilai pemeliharaan yang dimasukkan tersebut. Contoh, Satker kita mendapatkan pemeliharaan sebesar 14 juta. Ulangi, bukan 14 juta, 20 juta yang udah. Padahal tadi sedan tersebut mengalami penyusutan setiap tahun adalah 10 juta. Sehingga dengan adanya pemeliharaan 20 juta, maka sedan tersebut atau mobil tersebut akan naik masa manfaatnya yang semula 0 menjadi 2 tahun atau 4 semester. Demikian Bapak Ibu sekalian simulasi terkait dengan penyusutan sekali lagi dapat diajukan penghapusan apabila nilai bukunya sudah 0, tetapi perlu mempertimbangkan kemampuan negara di dalam menyiapkan penggantinya. Apabila tidak memungkinkan, maka perlu langkah yang kedua, yaitu dengan diajukan pemeliharaan dan akan menambah nilai kapitalisasi yang akan menambah nilai masa manfaat. Bapak Ibu sekalian, di dalam kapitalisasi di materi kami sebelumnya di penatausan BNN bahwa materi kapitalisasi kategori kapitalisasi yaitu apabila ada dua ketentuan, yaitu menambah masa manfaat dan menambah volume. Namun apabila pemeliharaan tersebut tidak melaksanakan kegiatan dua tersebut, yaitu menambah volume dan menambah masa manfaat, maka tidak perlu lagi menggunakan mata anggaran 53, namun cukup dengan belanja rutin yaitu 52, belanja rutin pemeliharaan 52, sehingga nanti pada saat pencatatan di aplikasi tidak perlu dilakukan kapitalisasi. Ulangi, belanja rutin tersebut contohnya adalah untuk mempertahankan performa daripada barang tersebut, contohnya adalah untuk penggantian oli, untuk kalau gedung untuk mengecat, untuk membersihkan dan sejenisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, akan kami teruskan. Yang C untuk model aset tetap adalah proses pembuatan data summary untuk keperluan pelaporan aset tetap. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita sudah melaksanakan input dan lain sebagainya, kemudian masuk kepada masa pelaporan di akhir semester maupun akhir tahunan, maka laporan tersebut perlu kita ajukan kepada pimpinan maupun atasan. Nah, di dalam kegiatan menyampaikan laporan tersebut, tentunya pimpinan atau atasan tidak akan melihat secara detail data aplikasi. Jadi kan tidak mungkin seorang atasan yang misal bintang 1, bintang 2 akan melihat secara detail nilai-nilai yang ada di aplikasi. Maka tugas kita selaku pelaksana BMN maupun operator BMN adalah kita menyiapkan summary, menyiapkan semacam kesimpulan-kesimpulan atau hal-hal penting yang perlu dituangkan di dalam laporan. Nah, summary tersebut nanti akan dilampirkan di dalam laporan, dan
summary tersebut inilah yang menceritakan secara garis besar apa saja yang ada di dalam laporan tersebut sebagai pengganti daripada data-data detail yang dihasilkan dari aplikasi kita tuangkan di dalam laporan summary, dan laporan ini akan dibaca oleh pimpinan maupun atasan sehingga pimpinan maupun atasan akan mengetahui secara garis besar apa isi daripada laporan BUMN yang kita susun. Hal ini perlu atau wajib dilakukan ya Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak memungkinkan seorang atasan yang pangkatnya cukup tinggi, misal kolonel ke atas, akan melihat secara detail daripada laporan tersebut, maka dituangkan di dalam summary. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kegiatan apa di model aset tetap, yaitu kita akan melaksanakan tutup buku. Tutup buku bisa dilakukan untuk setiap bulan, setiap periode, mulai dari periode untuk penyusunan semester, misal di periode 7 dan seterusnya sampai periode 12 untuk laporan tahunan, kemudian periode 13 untuk laporan unaudited dan periode 14 untuk laporan audited. Kemudian akan beralih setelah ada pemeriksaan BPK. BPK mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, muncul rekomendasi, muncul opini, maka langkah berikutnya adalah kita akan masuk kepada tahun anggaran yang baru, tahun anggaran berikutnya dengan tutup buku nanti di periode 1 atau periode Januari. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita di dalam membuat laporan nanti ada kegiatan pencetakan buku daftar dan laporan BUMN. Bapak Ibu yang kami hormati, pencetakan buku daftar dan laporan BUMN tersebut beberapa tahun yang lalu memang masih perlu dilakukan ya Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam periode saat ini seiring berjalannya waktu kita lebih mengutamakan file-file secara elektronik, maka pencetakan buku daftar tidak perlu dicetak keseluruhan, yaitu cukup dicetak yang ada tanda tangan di belakangnya, kemudian kita ajukan tanda tangan, kemudian kita upload ke dalam laporan untuk dilaporkan kepada satuan atas. Jadi memang seiring berjalannya waktu kita sudah berubah, tidak lagi melaporkan dalam bentuk hard copy, tapi cukup dengan soft copy. Data-data tersebut kita kirimkan untuk menuju kepada proses penghematan daripada pencetakan buku laporan. Namun untuk tanda tangan basah memang perlu diajukan kepada atasan maupun pimpinan, yang selanjutnya di scan dan dikirim ke satuan atas. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan modul aset tetap. Kemudian kami sekarang akan masuk kepada modul persediaan. Kegiatan modul persediaan apa saja yang perlu dilakukan? Pertama adalah perekaman referensi barang persediaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam aplikasi Sakti sudah diinstal atau dipasang data-data referensi, data-data kode barang maupun nama barang. Untuk aset tetap sudah lengkap, mulai dari kode barang yang ada 10 digit, mulai dari golongan, kelompok, golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok ada 10 digit. Sedangkan untuk persediaan juga sama Bapak Ibu sekalian, juga ada 10 digit. Nah, untuk aset tetap perlu kami sampaikan, kita tidak perlu atau tidak diizinkan untuk membuat kode yang baru. Jadi saya ulangi, hal penting di dalam kegiatan kita menentukan atau memilih aset tetap, tidak diizinkan kita untuk membuat kode maupun nama yang baru. Nama tersebut telah disiapkan oleh tim daripada aplikasi, yaitu telah terpasang atau terinstall di dalam aplikasi Sakti. Nah,
Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk, mohon maaf saya akan kembali ke aset tetap sedikit. Apabila tidak ada kode maupun nama barang di aset tetap, maka Satker perlu mengusulkan usulan baru terkait dengan nama barang yang belum ada di dalam aplikasi untuk aset tetap. Contoh, Bapak Ibu sekalian membeli becak motor yang rodanya 3, padahal di aplikasi tidak ada, maka Bapak Ibu sekalian nanti perlu mengusulkan nama baru yaitu becak motor kepada satuan atas sampai kepada Pusbmen, dan Pusbmen akan meneruskan kepada DJKN Kemki untuk mendapatkan kode dan nama baru. Nah, apabila DJKN sudah menyetujui, maka akan akan direvisi Permenq nomor 29 tentang penggolongan dan nama barang. Selanjutnya hasil revisi tersebut akan dituangkan, akan diinstal, akan dipasang di dalam aplikasi Sakti, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan reklas. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian tidak dapat memasukkan nama yang tepat, maka kebijakan dari Kementerian Keuangan, kita inputnya adalah mencari nama yang terdekat. Contohnya, tadi pengadaan becak dan motor tidak ada di dalam aplikasi, maka kita cukup mencari motor saja. Artinya motor tersebut adalah tidak tepat dengan nama barang yang sebenarnya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kita mencari dengan kode lainnya, barang lainnya dengan kode paling belakang, kode di digit 8910, kodenya adalah 999. Jadi ada dua kesempatan atau dua kebijakan, sekali lagi dapat memilih kode maupun nama yang terdekat atau melalui 999 atau barang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat tidak ada, Satker sudah mengusulkan dan mendapat persetujuan. Setelah itu Satker dapat melakukan reklasifikasi keluar, mengeluarkan nama barang yang tadi tidak tepat. Setelah dilakukan reklas, kemudian dilaksanakan reklas masuk. Namun perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pada saat para operator melakukan input dengan menggunakan kode pendekatan ataupun kode 999 ini perlu dicatat. Saya ulangi, perlu dilakukan pencatatan sebagai pengingat kita. Pengingat kapan? Pengingat untuk apa? Pengingat untuk proses pengelolaan berikutnya. Contoh, apabila barang tersebut pada waktunya akan dilaksanakan penghapusan, kalau kita tidak mempunyai catatan atas barang tersebut NUT-nya nomor berapa, maka kita akan bingung untuk mengambil data tersebut, sehingga perlunya ada catatan tersendiri apabila Bapak Ibu sekalian memasukkan kode pendekatan maupun kode 999. Namun untuk aset tetap ini berbeda dengan persediaan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk aset tetap kita tidak dapat menambahkan, tetapi untuk persediaan kita diizinkan untuk menambahkan kode referensi. Tentunya kode referensi ini akan mengacu pada kode yang sudah ditetapkan 10 digit oleh Kementerian Keuangan. Jadi contoh, apabila kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa kertas, di dalam aplikasi tersebut sudah ada kertas. Nah, kertas ini kodenya 10 digit. Nah, padahal yang kita beli itu adalah kertas untuk misal A4 atau folio. Maka kertas A4 tersebut harus dibikin kodenya yang baru, tetapi menginduk kepada kode induk kode kertas yang 10 digit. Nah, kegiatan ini disebut sebagai membuat tabel referensi. Nah, tabel referensi ini digitnya ada berapa Bapak Ibu sekalian? Digitnya ada 16. Bagaimana cara membacanya? Yang 10 digit tadi di depan adalah miliknya daripada induk nama.
yang mulai dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-sub kelompok. Kemudian tabel referensi 6 digit artinya disiapkan sebesar 100.000 nama. Jadi kalau 6 digit, karena totalnya ada 16 digit, yang 6 digit ini berarti kan kita disiapkan, diberikan kesempatan untuk membuat sampai 100.000 nama. Contoh tadi adalah induknya adalah kertas, maka kita tabel referensi dapat membuat nomor berikutnya untuk 16 digit. Nomornya adalah untuk kertas A4, kertas folio, dan seterusnya. Jadi kegiatan pembuatan tabel referensi ini adalah penting Bapak. Apabila tidak ada tabel referensi maka tidak akan dapat melaksanakan kegiatan untuk perekaman ke dalam aplikasi khusus untuk barang persediaan. Kemudian yang selanjutnya yang ini adalah perekaman transaksi persediaan. Ini sama, yaitu kita akan melaksanakan pendetailan dari apa yang sudah dilakukan kegiatan oleh teman-teman komitmen. Kegiatan pendetailan ini akan mengikuti apa yang sudah dipilih kode nama barang oleh komitmen. Namun apabila yang dipilih oleh teman-teman komitmen tidak tepat, maka kita perlu melakukan perbaikan dengan cara bagaimana? Yaitu dilaksanakan pendetailan sesuai dengan yang dicatat oleh komitmen. Selanjutnya dilaksanakan RK, RM atau reklas keluar dan reklas masuk. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kegiatan tutup buku. Seperti biasa, kegiatan tutup buku ini tentunya dilakukan setiap bulan, mulai dari bulan pertama sampai dengan periode 14, yaitu periode audited. Kemudian percetakan laporan persediaan sama yang kami sampaikan di aset tetap, perlu dicetak. Namun saat ini adalah seperlunya saja, tidak perlu seluruh dicetak, namun cukup untuk halaman yang terakhir yang ada tanda tangan. Kemudian konfigurasi metode pencatatan dan konfigurasi metode penilaian. Maksudnya adalah kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan nilai yang ada di barang persediaan, karena sekarang barang persediaan di dalam kebijakannya adalah menganut nilai yang terakhir. Nilai yang terakhir artinya adalah apapun yang kita input nilai sebelumnya itu akan tergerus apabila kita melaksanakan input nilai yang terakhir. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk suku cadang A pada tahun 2022 kita memasukkan dengan nilai 1 juta. Sedangkan pengadaan yang berikutnya di tahun ini, misal 2024, pengadaan tersebut nilainya adalah 1.500.000. Maka pada saat kita input dengan barang yang sama di tahun 2024 dengan nilai 1.500.000, maka inputan yang ada di tahun sebelumnya di tahun 2022 nilainya akan mengikuti nilai yang terakhir. Ini adalah kebijakan terkait dengan nilai yang ada di dalam aplikasi SATI untuk barang persediaan. Maksudnya apa sih sebetulnya? Maksudnya adalah apabila nilai tersebut tidak mengikuti nilai yang terakhir, maka kekayaan tersebut adalah tidak update nilainya. Itu yang maksud daripada Kementerian Keuangan membuat kebijakan tersebut secara mudah, secara logika adalah apabila nilai-nilai barang tahun sebelumnya tidak mengikuti atau tidak disamakan dengan tahun sekarang, maka nilai kekayaan kita adalah tidak update. Artinya nilai yang dulu itu kekayaannya nilainya adalah harus sama dengan nilai sekarang, maka dilakukan adalah menggunakan nilai yang terakhir. Kemudian kebijakan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam proses pengeluarannya kita menggunakan kebijakan FIFO first in first out. Artinya
yang dilakukan inputan awal, maka dia akan dikeluarkan lebih awal. Ini adalah dalam rangka untuk mentertibkan keluar masuk barang. Jadi jangan sampai pengeluaran barang yang dikeluarkan adalah tahun-tahun yang baru masuk, sehingga kurang tepat karena terkait dengan masa kedaluarsa, masa usang dan kerusakan barang-barang tersebut, sehingga untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pengeluaran dilakukan menggunakan barang atau barang yang akan dikeluarkan adalah barang yang diinput lebih dulu. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk slide nomor 11. Sekali lagi kami tidak akan memaparkan modul-modul yang lain karena tidak ada kaitannya dengan kita. Yang ada kaitannya dengan kita modul komitmen. Modul komitmen sebetulnya bukan tugas kita, tetapi ada kaitannya kita pada saat melakukan pendetailan, maka sudah kami terangkan tadi sedikit. Kemudian modul aset tetap dan modul persediaan. Sedangkan untuk modul bendahara, modul piutang dan seterusnya tidak perlu kami sampaikan dalam forum ini, namun para operator Bapak Ibu sekalian dapat membaca sendiri sebagai tambahan pengetahuan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kita di modul yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan modul administrasi karena kegiatan ini adalah juga akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat pertama kali kita masuk ke dalam aplikasi Sakti. Hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan modul administrasi: satu, pengguna Sakti terbagi menjadi dua, yaitu administrator dan operasional modul. Pengguna ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui surat keputusan, mempunyai kode akses sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan kode akses. Jadi yang kita usulkan adalah nanti akan diberikan kode akses Bapak Ibu sekalian, username maupun password, sehingga password ini adalah sebagai kewenangan daripada personil yang diajukan untuk bermain atau melaksanakan kegiatan aplikasi Sakti. Administrator terdiri atas administrator untuk BAKL, BA BUN, Unitas Eselon 1 dan Satker dan administrasi BUN atau pusat, dalam hal ini pusat dan KPPN. Kemudian pengguna operasional modul terdiri atas operator, validator, dan approver. Tidak dapat dilakukan perlengkapan kewenangan pengguna operasional dalam modul yang sama. Jadi tidak boleh untuk operator namanya contohnya Budi, validator Budi, approvernya Budi, ini tidak diizinkan. Jadi masing-masing pelaksana untuk approver, validator, dan approver ini harus namanya berbeda dan orangnya berbeda. Memang tingkatannya juga berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Operator adalah melaksanakan kegiatan input secara teknis. Validator adalah melihat inputan daripada operator betul atau tidak yang dilakukan, kemudian approver adalah menyetujui kegiatan yang dilakukan operator maupun validator approver. Jadi memang harusnya beda-beda orang. Untuk operator biasanya dilaksanakan oleh Bintara Tamtama atau PNS sederajat. Validator ini bisa dilakukan oleh atasannya, misal untuk para PAMA dan PNS sederajat, ataupun approver untuk atasan yang berwenang yaitu Kabak maupun Kasatker. Kemudian yang berikutnya, pengguna operasional modul dikelompokkan menurut tugas dan tanggung jawab sebagai kuasa pengguna barang, PPK, PPSPN, BPG, BPN, BPP, dan pejabat pegawai yang berwenang BPK maupun BPSDM harus mendaftarkan dan mengaktifkan kode pengamanan elektronik ke KPPN Mitra Kerja. Jadi apa yang disebutkan tadi, masing-masing mempunyai pengawak masing-masing. Baik yang KPA, untuk kita yaitu kuasa pengguna barang, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengajukan siapa yang menjadi operator di Satker, Subsatker, siapa yang menjadi validator, dan siapa yang menjadi approver.
Pejabat yang berwenang untuk menetapkan surat keputusan Direktur ICTP untuk pengguna administrator pusat. Kemudian kuasa pengguna barang untuk pengguna tingkat Satker, Kepala KPPN untuk pengguna administrator KPPN kuasa BUN, pejabat paling rendah setingkat eselon yang ditunjuk oleh pimpinan maupun unit. Kami lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, sudah masuk ke slide 13 dari total ada 23 slide. Terkait dengan pengguna sakti bagian administrator untuk tingkat administrasi eselon 1, apa saja yang perlu dilakukan, yaitu mengelola data referensi yang menjadi kewenangan unit eselon 1. Kemudian admin di Satker mengelola data referensi kewenangan Satker dan data pengguna pada Satker. Kemudian di admin pusat mengelola data referensi kewenangan pusat dan mengelola data pengguna tipe selain Satker. Kemudian yang ada di KPPN pengelola data referensi dan data pengguna Satker mitra kerja KPPN. Nah, mari kita fokus apabila ada di Satker, yaitu kita dapat melihat apa saja yang dilakukan. Kemudian kalau kita di eselon 1 juga kita melihat apa yang perlu dilakukan di tingkat eselon 1. Untuk slide berikutnya akan kami sampaikan personil-personil apa saja yang akan menduduki posisi pengawak BMN. Nah, untuk slide yang berwarna biru, Bapak Ibu sekalian, adalah jenis-jenis modul mulai dari penganggaran, komitmen, bendahara, dan seterusnya sampai akuntansi dan pelaporan. Mari kita fokus kepada kolom untuk aset tetap. Kolom untuk aset tetap yaitu kolom yang ini ya, Bapak Ibu sekalian, kolom aset tetap. Di sini ada centangnya, centang artinya yang perlu ada, sehingga kalau kita baca adalah untuk level Satker, ini apa saja yang harus ada. Apakah operator ada untuk aset tetap? Kita tarik ke kanan, Bapak Ibu sekalian. Untuk level Satker, operator di sini harus ada. Kemudian untuk validator, untuk aset tetap harus ada, dicentang. Kemudian approver untuk aset tetap juga harus ada. Jadi untuk aset tetap, 3 pejabat tersebut atau pengawal tersebut harus ada, yaitu operator, validator, dan approver. Sedangkan untuk persediaan, apakah operator harus ada? Ya, operator harus ada di sini. Kemudian untuk validator, persediaan harus ada atau tidak? Ya, tidak perlu ada validator untuk barang persediaan. Sedangkan approver perlu ada atau tidak? Iya. Untuk persediaan, approver wajib ada. Jadi untuk tingkat Satker, Bapak Ibu sekalian, yang sesuai di bidang kita, yaitu saya ulangi, untuk aset tetap ada 3 pengawak dan persediaan 2 pengawak. Jadi total ada 5 pengawak. Kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk tingkat subsatker? Sama. Untuk tingkat subsatker sama, namun biasanya untuk operator maupun validator ini dapat dirangkap oleh teman-teman yang ada di Satker karena memang keterbatasan daripada personil yang ada di subsatker. Tapi sebaiknya minimal ada operator yang ada di subsatker. Kemudian untuk tingkat wilayah, Bapak Ibu sekalian, tingkat wilayah Bapak Ibu yang ada di Kemhan dan TNI, biasa kita sebut yang ada di Komando Utama, yang ada di Kotama. Untuk yang terkait dengan kita aset tetap apa saja yang perlu? Yaitu hanya operator, validator tidak perlu, approver tidak perlu.
Kemudian untuk persediaan juga hanya operator, validator, dan approver tidak perlu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan di tingkat wilayah hanya memonitor, hanya melihat, hanya memantau, dan mengkompilir, mengumpulkan, mengkonsolidasikan daripada laporan-laporan atau data-data yang ada dari Satker maupun Subsatker. Jadi kewenangan untuk merubah di tingkat wilayah adalah tidak ada. Kemudian approver juga tidak perlu karena kewenangan menyetujui semuanya berada di Satker, yaitu di kuasa pengguna anggaran maupun kuasa pengguna barang. Jadi sangat-sangat diberikan kewenangan kepada Satker untuk menentukan betul tidaknya apa yang diinput. Nah, yang ada di eselon, yang ada di wilayah, kita hanya memantau dan melihat. Namun apabila hasil penginputan, hasil laporan tersebut tidak benar, maka dari wilayah dapat memberikan masukan atau dapat menyampaikan kepada Satker untuk dilaksanakan perbaikan atau pembetulan dengan cara tentunya harus koordinasi kepada ICTP. Apabila sudah dilakukan approval, mungkin dilakukan pembukaan lagi apa yang sudah dilaksanakan persetujuan auto approval. Kemudian masuk ke tingkat eselon 1 yang ada di unit organisasi darat, laut, udara, Mabes TNI dan Kemhan. Juga hanya satu, yaitu hanya operator. Hanya operator ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk tingkat eselon 1 yang perlu ada pejabatnya, pengawalnya hanya khusus untuk operator. Kemudian di tingkat UAPB, dalam hal ini ada di Baranahan, secara teknis dilakukan oleh Pus BMN, yang ada juga cukup ada operatornya. Jadi hanya operatornya. Jadi memang sekali lagi di tingkat wilayah, Kotama, di UO maupun di kementerian, kita hanya sifatnya hanya mengkompilir data-data yang ada di Satker, kemudian kita mengirimkan kepada satuan yang lebih tinggi. Kalau Pus BMN dalam hal ini akan mengirimkan laporan kepada DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemku, selaku penerima laporan tingkat pusat. Kemudian mereka akan menggabungkan dengan laporan keuangan tingkat pusat, akan muncullah dengan nama laporan keuangan tingkat pusat atau LKPP. Kalau di kita laporan keuangannya adalah LKKL, laporan keuangan kementerian dan lembaga. Untuk slide berikutnya, Bapak Ibu, slide nomor 15 tadi sudah kami sampaikan ya di depan. Sekali lagi, untuk modul komitmen kegiatannya adalah mengelola data supplier, pengelolaan data kontrak, pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual, pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual, pengelolaan data capaian output. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk modul komitmen sekedar kami sampaikan ya, agar Bapak Ibu sekalian mengetahui partner kita apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman komitmen. Untuk operator, merekam dan atau mengunggah data supplier sesuai dengan dokumen pendukung. Kemudian approver, meneliti kesesuaian antara data supplier dengan dokumen pendukung, menyetujui data supplier yang telah sesuai dan mengirimkan ke KPPN dengan memasukkan kode pengamanan elektronik yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, dan atau media lainnya. Kemudian untuk perubahan data supplier, operator melakukan perubahan data supplier sesuai dengan dokumen pendukung. Operator meneliti kesesuaian data supplier dengan dokumen pendukung. Approver menyetujui data supplier yang telah sesuai dan mengirimkan ke KPPN dengan memasukkan kode pengamanan elektronik yang
mengaitkan ke nomor telepon seluler atau elektronik atau media lainnya. Kemudian yang berikutnya, penonaktifan data supplier, yaitu melakukan penonaktifan data supplier berdasarkan perintah daripada atasan atau perintah daripada approver. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk model kemungkinan pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual oleh operator meliputi kegiatan apa saja, yaitu pembuatan data pelaksanaan kegiatan kontraktual, perubahan data pelaksanaan kegiatan kontraktual, penghapusan data pelaksanaan kegiatan kontraktual yang bersumber daripada berita acara serah terima, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pembayaran kontraktual, jaminan pembayaran akhir tahun, dan dokumen lainnya. Inilah dokumen-dokumen yang kaitannya dengan kegiatan dilakukan oleh teman-teman komitmen, Bapak Ibu sekalian, mulai dari BAST dan sampai dengan ke dokumen yang lain. Kemudian pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non-kontraktual meliputi apa saja, yaitu pembuatan data pelaksanaan kegiatan non-kontraktual, perubahan data pelaksanaan kegiatan non-kontraktual, penghapusan data pelaksanaan kegiatan kontraktual yang sumbernya adalah bukti pembelian. Nah, kalau di kontraktual tadi BAST, di sini cukup dengan bukti pembelian, kemudian kwitansi, surat perintah bekerja, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan, dan atau dokumen lainnya. Jadi hampir sama Bapak Ibu sekalian dengan yang ada di kontraktual, tetapi modelnya adalah berbeda karena ini tidak menggunakan kontrak, sehingga dokumen-dokumennya cukup singkat dan cukup ringan, mulai dari kwitansi dan seterusnya. Kemudian pengelolaan data capaian, data output oleh operator, yaitu pengelolaan data capaian output meliputi perekaman data capaian output dan perubahan data capaian output. Kemudian data capaian output paling sedikit memuat informasi terkait realisasi volume rincian output dan progres capaian realisasi output. Kemudian perekaman dan perubahan data capaian output dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga. Nah, sekarang masuk kepada kegiatan yang kaitannya dengan kita, pengawal BUMN, ya, Bapak Ibu sekalian. Satu, terkait dengan modul persediaan. Modul persediaan digunakan untuk apa sebetulnya? Merekam referensi barang, tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian perekaman transaksi persediaan, tutup buku persediaan, percetakan laporan persediaan, konfigurasi metode pencatatan, dan konfigurasi metode penilaian. Kemudian penggunanya siapa? Ada dua, yaitu operator dan approver. Untuk validator tidak ada. Kemudian pencetakan laporan persediaan dapat dilakukan oleh operator dan approver. Melaksanakan konfigurasi metode pencatatan dan penilaian berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh unit yang berwenang dalam pengaturan barang milik negara dan atau kebijakan laporan keuangan pemerintah. Kemudian apa saja Bapak Ibu sekalian yang dihasilkan, yaitu buku persediaan, laporan persediaan, dan laporan posisi persediaan di neraca. Buku persediaan dan laporan persediaan ini akan menghasilkan barang-barang yang awal, kemudian pengeluaran, dan sisanya. Kemudian neracanya adalah posisi yang terakhir. Posisi neraca adalah posisi nilai persediaan yang terakhir, artinya yang sudah dikeluarkan sehingga tinggal sisanya ini tertuang di dalam neraca. Kemudian masuk ke modul aset tetap, Bapak Ibu sekalian, digunakan untuk apa? Untuk merekam transaksi BUMN, mulai dari pendetailan, kalau ada barang-barang yang kita menemukan di gudang, mulai dari perolehan lainnya, rampasan, BSG, BGS, dan sebagainya.
Kemudian perhitungan penyusutan, tadi sudah disampaikan, yang akan menyusutan yaitu aplikasi, namun poin penting yaitu yang mempengaruhi penyusutan yaitu tahun perolehan, nilai perolehan, dan masa manfaat. Kemudian data summary untuk laporan aset tetap, tutup buku aset, kemudian percetakan buku dalam daftar laporan. Kemudian siapa yang menggunakan modul ini? Nah, kalau di aset tetap yaitu ada 3, yaitu operator, validator, dan approver. Kalau di percetakan hanya 2, yaitu hanya operator dan approver. Kemudian akan menghasilkan laporan dalam bentuk apa? Yaitu buku atau daftar berupa buku barang, daftar transaksi BUMN, histori BUMN, kartu konstruksi dalam pengerjaan, daftar barang rusak berat maupun hapus yang diusulkan pengguna, laporan BUMN berupa laporan barang, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BUMN dan neraca, dan catatan ringkas barang. Jadi ini produk-produk yang dihasilkan daripada aplikasi Sakti ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari daftar buku barang ini adalah mencakup seluruh barang-barang yang ada yang kita input. Di situ akan mencantumkan nama barang, kode barang, kemudian nilainya. Kemudian daftar transaksi adalah akan menginformasikan kepada kita transaksi apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian history BUMN adalah akan memberikan informasi kepada kita tentang histori BUMN itu diapakan saja di dalam aplikasi tersebut, mulai dari input, ditambah nilai, ada penyusutan, dan terakhir nilainya berapa. Itu adalah histori. Kemudian ada kartu KDP adalah akan memberikan informasi kepada kita semuanya KDP itu ada berapa kartu. Kemudian di dalam kartu tersebut akan menerangkan kepada kita inputan pertama berapa nilainya, inputan kedua berapa nilainya, dan seterusnya, sehingga paling akhir akan muncul nilai KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa KDP ini walaupun namanya konstruksi, tetapi tidak hanya menampung untuk konstruksi bangunan, tetapi untuk semua kegiatan. Kami mengingatkan bahwa KDP adalah sebuah kegiatan yang belum selesai pada saat pelaporan. Jadi tidak hanya 1 tahun, tetapi dapat 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Intinya adalah pada saat kita menyusun laporan semester maupun tahunan, apabila pekerjaan tersebut belum selesai, maka untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara yang sudah kita kelola, kan tidak mungkin kita akan menginput ke dalam aset tetap. Contoh, dalam pembangunan gedung, pada tahun pertama kita membuat fondasi. Nah, kalau kita cari aset fondasi di dalam aplikasi Sakti maupun di dalam di dalam PMK 29 tidak akan ada. Maka fondasi tersebut untuk pertanggungjawabkannya keuangan agar sama antara keuangan dan BUMN, maka BUMN dimasukkan dalam konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian berikutnya adalah daftar barang rusak dan berat, barang rusak berat maupun hapus. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa barang yang pada saat kita input pertama biasanya dalam kondisi baik, kemudian kita akan turun kualitasnya akan menjadi rusak ringan. Rusak ringan ini sekitar 80% kondisinya, kemudian akan masuk kepada rusak berat apabila sudah tidak dapat digunakan, mungkin kondisinya antara 40-50%, dan untuk proses selanjutnya yaitu dilaksanakan usul penghapus ke pengelola apabila barang tersebut sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional pemerintah. Tadi sudah kami jelaskan di depan bahwa usulan penghapusan dapat mengacu kepada nilai buku maupun terhadap kondisi barang yang ada. Kemudian konsolidasi laporan BUMN dilakukan oleh koordinator pada tingkat wilayah, eselon 1 dan UAPB. Jadi Bapak Ibu sekalian, tingkat wilayah Kotama ini bertanggung jawab untuk menyusun laporan dari tingkat Satker. Nah, dari tingkat Satker, di tingkat Satker dulu ya Bapak Ibu sekalian, dia bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan laporan-laporan dari Sub-Satker. Nah, untuk sebutan Sub-Satker memang ini sangat familiar untuk di lingkungan Kemhan dan TNI Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk KL lain sepertinya untuk Sub-Satker
ini tidak begitu familiar karena memang jarang yang ada subsatkernya. Lebih banyak di KL lain adalah subsatker dijadikan sebagai satker, tetapi di lingkungan Kemhan dan TNI satker kita saat ini jumlahnya 653, sedangkan subsatkernya adalah dapat dibentuk sendiri oleh satker tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi contoh satker A, contoh yang ada di Makodam, itu subsatkernya bisa mencapai sampai 18 subsatker. Nah, ini kebutuhannya disebut subsatker, ini tergantung dari satker tersebut. Apabila memang tidak perlu membutuhkan subsatker yang cukup banyak, maka perlu diperkecil subsatkernya. Nah, dengan adanya subsatker yang juga melaksanakan kegiatan sakti, maka laporan daripada subsatker dikompilir oleh tingkat satker. Tingkat satker akan mengirim ke tingkat atasnya, yaitu ke tingkat wilayah. Di tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang W tingkat wilayah, yaitu di Kotama. Kemudian tingkat wilayah akan mengirimkan di unit akuntansi pembantu pengguna barang tingkat eselon 1. Dan yang terakhir dikirim ke unit akuntansi pengguna barang tingkat KL, dalam hal ini di Baranahan Kemhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk nomor A dan B ini untuk mempermudah penyebutan, singkatannya ini sebetulnya mudah ya. Kalau Kemhan adalah unit akuntansi pengguna barang, maka untuk tingkat eselon maupun W cukup ditambahkan P1 di depannya P, sehingga P-nya ada 2 ya, sehingga unit akuntansi pembantu pengguna barang. Jadi untuk tingkat wilayah Kotama, kemudian tingkat eselon 1, semuanya adalah sebagai pembantu daripada Pus BMN Baranahan Kemhan. Jadi sebagai pembantunya Kemhan, membantu kegiatan-kegiatan di tingkat KL sebagai penghubung dari Kemhan kepada satker melalui struktural atau melalui tangga eselon 1, wilayah, satker, dan subsatker. Nah, sedikit kami terangkan terkait dengan apa saja yang dihasilkan oleh kita, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan kegiatan penginputan, perubahan, dan seterusnya. Satu, digunakan untuk apa sebetulnya? Jurnal manual dan jurnal penyesuaian. Kemudian adanya transaksi resiprokal, posting jurnal, monitoring jurnal, tutup buku, dan pencetakan laporan keuangan. Kemudian menghasilkan laporan buku besar, neraca percobaan, laporan operasional, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai pengetahuan saja ya Bapak Ibu sekalian. Untuk modul akuntansi pelaporan ini digunakan untuk tadi nomor A sampai dengan F, mulai dari pembuatan jurnal dan sampai dengan pencetakan laporan. Kemudian produk-produk yang dihasilkan adalah tadi yang kami sebutkan mulai dari A sampai G. Buku besar, operasional, ini yang dikerjakan oleh teman-teman keuangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi produk yang dihasilkan oleh teman-teman keuangan ini adalah tidak lepas dari data yang sudah kita rekonsiliasi, data yang sudah kita input di dalam aplikasi Sakti melalui modul yang diawali oleh modul komitmen, modul aset tetap maupun modul persediaan. Jadi setelah semuanya lengkap di masing-masing tingkatan, mulai dari satker didasarkan rekonsiliasi dengan teman keuangan, kemudian di tingkat wilayah juga direkon, di tingkat eselon juga direkon, kemudian di tingkat KL juga dilaksanakan rekon. Nah, rekon ini sudah dilakukan secara mandiri oleh aplikasi. Kita akan melihat hasilnya di dalam monitoring. Di dalam monitoring atau biasa kita sebut untuk teman-teman BUMN yang ada di dalam to-do list. To-do list itu akan menampilkan hal-hal yang belum tepat apa yang kita lakukan. Contohnya ada aset belum register dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam proses transaksi dapat kita lihat di dalam monitoring.
Ini adalah kelebihan daripada aplikasi Sakti. Ini sangat berbeda ya Bapak Ibu sekalian dengan aplikasi Simak. Kalau dulu Simak kita masih ingat bahwa untuk kegiatan rekonsiliasi kita harus mengirimkan data ke Saiba, disitulah akan digabung data BMN dengan Saiba, akan kelihatan apa yang tidak tepat. Nah ini sekalian, Ibu sekalian, kita akan masuk ke slide yang sudah hampir selesai, yaitu terkait dengan tata cara pelaksanaan aplikasi untuk monitoring data dan transaksi dan sistem mitra. Aplikasi untuk monitoring data dan transaksi Sakti atau MON Sakti disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian MON Sakti digunakan untuk monitoring realisasi anggaran, data supplier, dan data kontrak, status tagihan, dan indikator kesesuaian data pelaporan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah kami sampaikan tadi bahwa di dalam aplikasi Sakti disiapkan sebuah data informasi tentang monitoring. Jadi apa-apa yang belum tepat akan dituangkan di dalam monitoring Sakti. Ini adalah sangat memudahkan bagi kita, terutama yang ada di wilayah, yang ada di Islam maupun yang ada di UAPB, untuk melihat situasi apa yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di Satker. Jadi kita dapat melihat di dalam monitoring aplikasi Sakti. Dari kondisi yang ada di MON Sakti maupun yang ada di to-do list, maka kita dapat memberikan perintah atau memberikan informasi kesalahan, atau dapat kita memberikan saran tindak terhadap Satker untuk melaksanakan perubahan-perubahan apa yang belum tepat dapat kita lihat. Kemudian permasalahan tersebut dapat kita selesaikan sendiri. Ulangi, dapat kita monitoring di tingkat UAPB dengan cara melakukan rapat dengan Satker-Satker untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kondisi ini perlu dilakukan untuk tingkat UAPB Bapak Ibu sekalian, yaitu di menjelang mendekati tutup tahun. Contoh, dalam pembuatan laporan unaudited biasanya dilakukan di awal tahun, maka 2 bulan sebelumnya sudah dapat kita monitoring situasi yang ada di MON Sakti, hal-hal apa saja yang perlu diselesaikan atau tidak tepat, maka dapat kita komunikasikan dengan eselon 1 wilayah maupun Satker untuk dilaksanakan perbaikan. Ya, ini perlu dilakukan secara terus-menerus oleh teman-teman yang ada di wilayah eselon 1 maupun yang ada di UAPB. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan BMN yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Semua uang negara yang diberikan kepada kita, kepada KL, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya antara uang dan barang sudah sama, dan barang yang dibelikan atau pengadaan barang adalah sesuai, sudah tepat. Nah, ini dapat dilihat dari kesalahan kode akun. Nah, kesalahan kode akun ini Bapak Ibu sekalian juga dapat dilihat di dalam to-do list tersebut. Dia akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengeksekusi terhadap kode akun yang sudah ada. Nanti akan kelihatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap kesalahan kode akun. Nah, di dalam to-do list tersebut Bapak Ibu sekalian dapat kita lihat selisih TKTM, selisih RKRM, aset belum register, kesalahan akun dan sebagainya. Itulah yang perlu dilakukan pembetulan untuk menuju laporan keuangan atau laporan BMN yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian akan diserahkan ke BPK di akhir tahun. BPK akan melakukan pemeriksaan atau audit selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian hasil audit tersebut akan menghasilkan 2 hal. Koreksi adalah akan membetulkan nilai laporan unaudited menjadi audited. Kemudian yang tidak dapat dilakukan pembetulan di laporan audited, maka BPK akan mengklaster menjadi temuan yang akan muncul sebuah rekomendasi, dan rekomendasi tersebut perlu dilaksanakan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut akan disampaikan ke BPK pada saat rapat pemantauan tindak lanjut.
Dan sekitar bulan Mei maupun Juni BPK akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan di mana di dalamnya berisi temuan-temuan, dan yang terakhir adalah adanya statement dari BPK yaitu terkait dengan opini apa yang diberikan kepada KL tersebut. Alhamdulillah untuk Kemhan dan TNI kita sudah 6 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian mulai dari tahun anggaran 2018 sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan ke depan kita dapat mempertahankan opini tersebut. Tentunya kami yang ada di KL tidak akan bisa bekerja dengan baik karena kami perlu adanya kerjasama yang baik antara KL, Eselon 1, wilayah maupun Satker. Dan yang sangat berpegang atau ujung tombak adalah Satker ya Bapak Ibu sekalian. Satker ini di paling depan, kami yang ada di KL hanya memotret, kemudian memberikan masukan mana yang salah perlu dilakukan pembetulan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, demikian materi dari saya terkait dengan pelaksanaan sakti. Mudah-mudahan materi ini dapat menjadi pedoman untuk Bapak Ibu sekalian melangkah kepada kegiatan berikutnya, yaitu mempraktekkan aplikasi sakti, melaksanakan kegiatan yang sebenarnya. Jadi materi ini adalah sebagai manajemen untuk sebagai dasar dalam kegiatan eksekusi di aplikasi sakti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di depan kami sampaikan bahwa saya tidak menyarankan kepada para operator yang baru untuk langsung melaksanakan belajar aplikasi sakti, tapi sebaiknya adalah belajar manajemen dulu, mulai dari penatausahaan BUMN yang sudah kami sampaikan materi sebelumnya, kemudian pelaksanaan sakti. Setelah itu paham bagaimana manajemen tentang kegiatan pengelolaan BUMN maupun penatausahaan BUMN, kemudian bagaimana eksekusinya di dalam rencana di dalam aplikasi, baru Bapak Ibu sekalian melangkah kepada praktek aplikasi sakti. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sudah kami sampaikan materi yang terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanakan sakti, yaitu PMK nomor 171. Sekali lagi mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama kepada pengawal BUMN, sehingga laporan keuangan Kemhan dan TNI kedepannya dapat mempertahankan opini yang terbaik, yaitu opini BPK dari opini WTP dari BPK RI. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat bekerja. Terima kasih.